kan memang gantinya sama Allah. Jadi memang kita udah nggak bisa mengharapkan sama manusia juga. Kak, makin kesini kelihatan makin tentram, damai banget gitu. Gimana? Jadi ketenangan itu memang nggak bisa dibeli dengan apapun ya. Kayak jiwa yang tenang tuh bener-bener bikin kita tuh jadi kayak ngejalanin hari itu enak banget sih gitu. Walaupun kita nggak ngoyo ya, hidup aku tuh kan nggak ngoyo, kayak biasa aja kita ngejalaninnya, tapi ketenangan itu tuh bisa dapat banget gitu. Jadi makanya ternyata ini memang Allah ngarahin gitu ya. Jadi enak banget lah gitu. Jadi titik apa sih yang bikin Kak Igun nih banyak banget nolong Kak? Ya kalau aku ini bukan titik ya, tapi ini kan hati kita tergerak ya. Di saat hati kita tergerak tuh kita nggak bisa lawan, karena di dalam hidup itu nggak ada yang serba kebetulan menurutku. Semua sudah diatur sama Allah. Ya memang ini jalannya gitu. Kayak kemarin aku buat Habib Umar gitu kan, jadi ya memang udah jalannya gitu. Makanya aku kalau di dalam sholatku aku doa, ya Allah pertemukanlah aku dengan orang baru, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpengaruh di dunia ini. Masya Allah kemarin bisa ketemu Nancy Ejram, Nancy bisa pakai baju aku, siapa yang terfikirkan sebelumnya gitu kan. Jadi kan memang sosial media itu bisa menghubungkan yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh gitu. Jadi ya selalu bersyukurlah, kalian juga selalu ngejar aku, walaupun aku jujur kadang-kadang aku merasa kayak over publikasi gitu kan, kayak berita aku tuh terlalu banyak ada di mana-mana gitu. Aku tuh kayak ngerasa juga kayak orang bosan nggak sih ngeliat aku gitu, orang kayak gitu loh, kadang suka ada rasa-rasa yang seperti itu. Tapi ya udah jalanin aja. Tapi kayak gue nih udah lagi sudah terus banyak kebaikan dalam diri kamu juga nggak sih dibuat lebih fresh gitu nggak sih? Ya kalau buat aku mempertahankan itu kan lebih susah daripada memulai. Memulai itu lebih gampang, tapi gimana caranya kita bisa dapetin stabil gitu kan, malah cari ilmu itu juga lebih baik gitu kan ya, karena ya aku sekarang berusaha untuk bukan hanya ngejar dunia juga gitu, kita harus kejar akhirat. Yang aku bilang Senin ke Jumat cepet banget nggak sih, udah Jumat lagi, kayak cepet banget nggak sih, lu udah akhir bulan lagi gitu. Kayak misalnya kalian kerja pulang ke rumah bisa ngelihat, ya Allah anak gua kayak perasaan belum segini, sekarang udah segini aja. Kayak waktu tuh cepet banget gitu, waktu cepet banget, dan permasalahan di dunia ini tuh semakin banyak nggak sih. Jadi kalau kita nggak punya benteng buat diri kita sendiri, kita nggak ada bekal buat diri kita sendiri, ya agak serem ya, tahu gimana kan kita nggak punya bekal apa-apa gitu. Ini sudah suatu pencapaian itu buat kayak gitu. Satu pencapaian bisa bilang iya, tapi kalau dibilang puas buat aku yang namanya ibadah bukan mencari kepuasan ya gitu, tapi di saat kita mendapatkan rasa rindu ke Allah dan kita menjalankan ibadah tuh rasanya jadi kayak beda gitu. Selain ibadah juga kesehatan juga dijaga, kasih kan olahraga juga. Kalau kesehatan aku lagi suka main padel sekarang, alhamdulillah. Nggak ada siaran ulang ya, udah terlambat. Iya. Jadi alhamdulillah tuh baru tahu kalau di dekat rumah aku itu ada lapangan padel. Jadi kemarin karena kan kadang kesel ya kalau main sama orang yang nggak jago, jadi kerjanya ngambil bola mulu. Jadi dari kemarin tuh aku main padel, aku bayar coach, jadi pakai coach, jadi dia yang ngajarin aku terus gitu. Jadi lumayan udah 4 kali pertemuan. Aku juga kayak gue sama Arafi juga sering banget lakukan kebaikan. Emang janji nggak sih selalu bikin kebaikan sedekah setiap harinya? Aku jujur ya, aku tuh nggak pernah janji, jarang banget telepon Raffi, ya kan, jarang banget telepon Raffi. Kayak aku tuh sebenarnya nggak mau ngerepotin dia gitu, tapi karena tadi aku ada di satu bintang tamu dan aku ditanya ya aku cerita gitu. dan ternyata langsung dia memang lagi ada kebutuhan gitu kan, lagi ada kemauan juga, willing untuk bantu, jadi ya rezeki lah hari ini. berarti total masjid yang dibangun sama Kak Igun saat ini ada berapa? Aku sekarang lagi ngebangun lagi 2 nih, yang ada di Yokohama sama ada di Pondok Cabe. Yang di Pondok Cabe juga alhamdulillah udah mau 50% gitu. Jadi ya alhamdulillah. Aku tuh kalau bisa boleh cerita ya, orang yang transfer ke rekening masjid, ada orang yang transfer itu sehari 1.000 rupiah
tapi setiap hari dia transfer. Oh, Ada yang transfer 5.000, tapi setiap hari dia transfer. Jadi ternyata tanpa kita ketahui dia siapa, banyak juga teman-teman tuh yang memikirkan akhiratnya gitu. Jadi kalau dia transfer sehari 1.000 kan mungkin penghasilannya UMR banget ya. Tapi dia bisa konsisten, Masya Allah nggak gitu. Jadi, itu nyata ya Kak? Ada. itu nyata kan, aku setiap hari kan ngelihat itu ada kayak bukti rekening gitu kan, jadi kan ketahuan siapa. Oh. Ada yang tahu-tahu mendadak transfer 100 juta, ada yang mendadak 50 juta gitu, tapi ada yang konsisten 1.000, 500, 50. Oh, luar biasa deh. Jadi kalau ngelihat tuh juga Masya Allah banget. Lelang tas juga ya. Iya, lelang tas nanti minta beritanya. Aigun, Nggak pada lari, ini udah lama Baru aku agak terlambat ya, jadi aku agak terlambat untuk mengenal pedal, tapi yang namanya olahraga kan nggak terlambat. Jadi aku tuh sebenarnya, kata coachku, aku tuh cocoknya main tenis karena tenagaku tenaga surya. Jadi powernya itu sebenarnya powernya tenis. Gitu. Tapi kalau aku kan artis ya, jadi aku tuh nggak mau ngejar bola. Jadi dia bola ngejar aku. Jadi aku, ya kan kalau orang pada was-was kan, Kak Igun hati-hati ya main pedal kan, Kak Igun gemuk, hati-hati kakinya, jangan sampai jatuh, jangan apa. Jadi ya aku mainnya sangat hati-hati banget. Aku bukan tipe yang kayak si paling atlet gitu, ngejar apa segala macam, enggak. Tapi ternyata dengan kita main santai juga, alhamdulillah pagi-pagi itu udah dapat keringat gitu kan, udah dapat keringat. Enak lah gitu pagi-pagi tuh, apalagi aku kan morning person ya, jadi kayak kalau udah bangun habis subuh tuh suka susah tidur gitu, baru jam 8 baru ngantuk lagi kayak gitu. Jadi ya dengan adanya pedal ya alhamdulillah jadi ada olahraganya. Tapi sempat kontak dokter dulu nggak sih? Kalau kan mau pedal kan badan juga. Enggak lah, aku nggak ada ke dokter. Ini justru aku lagi pengen balik ke dokter Cici, tapi karena waktunya memang belum ada waktu sih gitu. Karena kan aku mau main di beberapa film ya. Mau main di beberapa film, jadi kejutan 2026. Jadi insya Allah pengen agak lebih kurus lah gitu, walaupun di perannya tidak dituntut untuk kurus, tapi pengennya agak lebih kecil sedikit gitu supaya di layar tuh nanti cakep lah. Tantangan baru lagi ya Kak? Tantangan baru lagi, kan aku baru buat afirmasi baru ya. Jadi di Instagramku kan tadinya super mega bintang, terus Indonesian designer. Nah, sekarang aku tulis Indonesian actor. Jadi jadi aku bangun afirmasi baru, aku pengen jadi bintang film. Jadi ya aku tuh kayak dari zaman dulu, siapa sih nyebut super mega bintang kalau bukan diri aku sendiri, kan itu gila-gila aku sendiri gitu. Aku alhamdulillah nggak pernah dapat penghargaan ya kan, nggak pernah menang nominasi, nggak pernah apa gitu kan. Jadi kan semua karena kegilaan aku aja, tapi jadi afirmasi yang positif. Jadi pas aku ganti statusku jadi Indonesian actor, alhamdulillah film berdatangan gitu. Tapi aku rahasiain ya filmnya. Kalau dari berat badan sendiri kayaknya udah mulai belum berapa nih kayak gitu? Apa? berapa sih Kak? Apa santai aja? Jadi aku udah ketemu dengan beberapa sutradara yang ngajak aku main. Mereka nggak ada yang nyuruh aku kurus sih, tapi ya kan aku pengennya, karena kalau kita syuting film kan banyak waktu yang dihabiskan di lokasi ya. Takutnya kalau aku kegemukan juga kayak ruang gerak aku juga takutnya cepet capek gitu, cepet lelah gitu. Jadi ya pengennya jadi kayak lebih fresh aja sih. Berat badan berapa kayak gitu? Dari main pedal nih, udah dapet kurang belum sih? Nggak nimbang sih ya, gue nggak nimbang sama sekali, tapi dengan berkeringat aja tuh aku udah seneng banget lah gitu. Jadi ya tujuannya kan nggak kurus ya, tapi pengennya lebih sehat aja. Terus lebih ringan juga berat badan. Alhamdulillah sangat ngerasa banget lebih ringan. Kak Igun itu kayak Ruben sekarang ikutin jejak Kak Igun bolak-balik umroh, hobi umroh. Ya, alhamdulillah kan Ruben dapat brand ambassador travel umroh ya, jadi dia bisa bolak-balik. Ya itu salah satu bentuk afirmasi dari Ruben juga gitu. Alam mendukung ya kan, di saat dia sekarang jadi mualaf, Allah kasih kesempatan dia untuk bolak-balik berangkat umroh, itu kan alhamdulillah. Kemarin juga Ruben habis berangkat sama ibunya gitu kan, ibunya yang puluhan tahun gak bareng sekarang ketemu lagi, itu kan Masya Allah banget ya gitu. Jadi kayak
ya kebaikan dari Islam tuh memang bisa terasa banget sama Ruben sih. Berkat Kak Igun juga ya. Kayak gue juga yang pertama Enggak kali. lah, nggak ada berkat-berkatan gitu ya. Kita kan kalau karena kita berteman, jadi saling ngingetin aja, gitu kan, saling ngingetin. Sekarang Ruben udah sedekah subuh juga, dan aku yang lebih takjub lagi ada teman aku namanya Eli Arsy, dia bikin tenda, dia kasih makan gratis, keren banget, kasih makan